Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar ra'in. Shadaqallahul adzim. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 43. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan tiada hentinya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 43, bicara masalah wal khususnya wabil khususnya tentang masalah zakat, dan khususnya lagi adalah zakatul fitrah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, secara pengertian zakat itu artinya tumbuh, bersih atau suci. Jadi zakat itu maknanya adalah suci, mensucikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, secara hukum syara atau hukum syariat mengeluarkan sebahagian harta benda. Jadi bukan semuanya, sebahagian atas perintah Allah. Jadi perintah Allah, zakat itu adalah perintah Allah sebagai sedekah wajib. Jadi sedekah tapi wajib. Hadirin kaum muslimin, kepada siapa diberikan? Kepada yang berhak menerimanya. Jadi ada ketentuannya, ada tekanan, ada indikasi-indikasi di dalamnya menurut ketentuan syariat agama Islam. Itu secara pengertian dalam pandangan ilmu syara atau syariat. Yang kedua yaitunya hukum zakat itu fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban seorang-seorang, bukan fardu kifayah. Hadirin kaum muslimin, dalilnya adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Itu satu. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, yaitu perintah. Yang kedua dalam Al-Quran yaitunya surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sadaqah, ambillah, itu perintah, itu pilamar, ambillah dari harta mereka itu sebagai zakat
Zakat di situ artinya sedekah wajib. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga membersihkan harta mereka itu. Jadi sebenarnya mengeluarkan zakat itu bahagian dari membersihkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya tentang masalah sejarah munculnya zakat itu adalah pada tahun kedua di zaman Rasul menjelang diwajibkan yaitunya puasa Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, waktu pembayaran zakat fitrah itu, karena khusus kajian kita zakat fitrah awal Ramadan, jadi 1 Ramadan itu sudah boleh kalau dari segi unsur kebolehannya, sudah boleh itu. Wajibnya adalah sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan. Kalau andaikan besok kita mau lebaran hari raya, nanti maghrib itu sudah wajib dari segi hukumnya. Kemudian afdolnya atau sunnahnya itu, lebih utamanya itu adalah yaitunya sebelum pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Fitrah. Dan makruh hukumnya, mukaruh kalau bahasa orang kampung, setelah pelaksanaan Idul Fitrah atau Idul Fitri. Jadi jangan melaksanakan menunaikan zakat setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Jadi sebelum itu, dari segi ketentuan waktu pembayarannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ukuran dan kadar zakat fitrah itu adalah makanan pokok pada suatu negara atau daerah itu. Beda-beda itu. Indonesia tidak sama dengan negara lain. Di Arab beda pula. Ada kurma, ada gandum, ada sagu, ada. Kalau kita adalah di Indonesia makan nasi, beras, dari beras, itu sesuai dengan itu. Makanan pokok. Ini zakat fitrah. Hadirin kaum muslimin, tentang masalah pelaksanaan zakat fitrah ini ada dengan uang, ada dengan makanan pokok bahan dasarnya. Kalau kita beras, itu adalah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu menurut makanan pokok, makanan dasar. Kalau di Indonesia adalah beras, dasarnya di nasi, maka harus makanan pokok itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah memberi makan fakir miskin dan yang selapan itu, terutamanya adalah fakir miskin. Yang kedua, menurut pendapat atau mazhab Imam Hanafi, ini dibolehkan dengan uang. Kenapa seperti itu? Beliau berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitunya dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-92. Laisal birra an tuwallu wujuhakum lan tanalul birra hatta tuhibbu ma tuhibbun. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana bahwa kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada suatu kebaikan, kata Allah, sebelum memberikan apa yang kamu cintai atau yang kamu sayangi. Di dalam firman Allah ini, pendapat Imam Abu Hanifah menjelaskan yang kita cintai itu kalau termasuk di sana adalah uang. Nah, kalau uang yang kita cintai, maka boleh dipakai untuk pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Yang kedua, ada dijelaskan masih dalam pendapat Imam Abu Hanifah tersebut bahwa mana yang lebih dibutuhkan. Kalau seandainya makanan pokok
atau beras sejenisnya itu sudah mencukupi bagi si penerima itu, maka boleh yang lebih utama yang lain. Contoh, dia belum memiliki pakaian atau belum memiliki hal-hal sifatnya untuk membantu pelaksanaan Idul Fitrah atau Idul Fitri itu, maka boleh diganti dengan sejenisnya alat tukarnya, yaitunya uang. Yang penting setara dengan kadar yang diberikan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka dua pendapat tersebut boleh dipakai. Kalau kita langsung makanan dasar atau bahan pokok tersebut berupa beras, boleh, silakan. Kalau daerah Arab mau kurma ataupun sejenisnya, disilakan. Kalau kita di Indonesia memakai beras, itu juga disilakan, atau memakai uang. Yang jelas setara dan seharga dengan itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak berhak menerima zakat, agar kita umat Islam tidak salah dalam memahaminya. Pertama adalah keturunan Bani Hashim, itu tidak boleh. Yang kedua, orang kaya, memberi zakat kepada orang kaya itu tidak boleh. Yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungan kita. Sia itu, contoh, seorang ayah berzakat kepada anak, tidak boleh. Atau anak berzakat kepada ibu, orang tua atau ayah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Ibu, ayah adalah tanggung jawab anak. Jadi orang yang dalam tanggungan kita itu tidak boleh diberikan zakat kepada orang-orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk hamba sahaya dan orang kafir, itu jelas. Hamba itu artinya orang yang belum merdeka. Zaman sekarang tidak ada lagi, orang sudah merdeka semua. Paling ada yaitunya pekerja rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang berhak menerima zakat secara umumnya adalah dijelaskan At-Taubah ayat 60. Kalau dalam masalah pelaksanaan zakatul fitrah lebih diutamakan satu, fakir. Karena tu'matal masakin, memberi makan si miskin. Jadi fakir. Siapa fakir itu? Wallazi la maluhu, orang yang tidak mempunyai usaha dan tidak ada penghasilan. Itu fakir. Usaha dado, hasil dado. Di mana dia hidup tergantung kepada orang lain. Berhak. Yang kedua siapa? Miskin. Siapa miskin itu? Mangkadara ala malin, dijelaskan orang yang punya usaha, ada penghasilan, tidak mencukupi untuk kebutuhan makan. Hati-hati, ada usaha, ada penghasilan, tapi penghasilan itu tidak cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari, bukan untuk kredit mobil dan motor. Itu lain cerita itu. Nah, itu yang dimaksud dengan si miskin. Kemudian amil. Amil itu adalah pengurus zakat. Kalau sekarang zakat fitrah itu kan panitia. Itu udah benar di depan tadi itu panitia zakat. Ini bukan amil sebenarnya. Amil itu memang di SK-kan, memang ditanam, memang jelas itu usahanya, itu karajonya, tahu sia yang muzaki, sia yang mustahik, tahun ini berapa, tahun besok berapa, dan berapa yang sudah tiada, jelas. Memang itu satu-satunya pekerjaan yang dilakukan. Itu amil, pengurus zakat. Dan kalau memang itu, maka ada haknya di sana. Hadirin kaum muslimin, ada mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya agar tidak kembali lagi kepada agamanya semula. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk ada gharimin. Gharimin itu artinya bukan garin, gharimin, orang yang berhutang pada jalan Allah.
Kalau gharim sekarang itu adalah petugas masjid, beda itu. Nanti dia golongannya adalah ibnu sabil, anak yang dalam perjalanan menimba ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jatahnya. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita selalu memberikan harta pada jalan Allah, pada jalan yang Allah ridho. Sempurnanya At-Taubah 60 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu yang terakhir, zakatul fitrah itu adalah sebagai penyempurna dari ibadah seseorang hamba agar ibadah tersebut makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardh. Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi, hendak naik hendak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi jangan sampai lupa menunaikan zakat fitrah walau sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan. Fattabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.